Kalian ingin menulis cerpen, tapi bingung mulainya gimana? Nah, kali ini aku mau share langkah-langkah yang biasanya aku pakai untuk menulis cerita pendek. Simak videonya ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membayangkan. Iya, membayangkan satu adegan yang membuat kalian merasa kalau adegan itu akan menarik jika dibuatkan sebuah cerpen. Coba bayangkan adegan-adegan random yang terlintas di benak kalian, kemudian ambil garis besarnya. Nah, garis besar tersebut bisa kita sebut dengan tema cerita. Contohnya, kalian bisa membayangkan sepasang kekasih yang tengah bertengkar di tepi danau yang indah, atau seorang gadis lumpuh yang ditolong pria tampan, atau anak kecil yang berlarian membawa berbagai tangkai bunga di tangannya untuk dijual. Kalian bebas untuk membayangkan apapun yang ada di benak kalian. Jika kalian sudah mampu membayangkan dan membuat bayangan kalian itu menjadi satu kalimat yang biasa disebut premis, nah kalian sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tahap kedua adalah menyusun unsur-unsur cerpen. Nah, yang pertama ada tema. Tema yang akan kalian angkat itu apa? Kemudian yang keduanya, nama tokoh dan penokohannya seperti apa. Untuk tokoh, kalian tinggal tulis saja tokoh yang akan kalian angkat dalam cerita tersebut ada berapa, kemudian dengan karakter yang seperti apa. Yang ketiga, kalian mulai menyusun alurnya. Alur atau jalan ceritanya bagaimana, dari awal sampai ending. Jangan lupa, termasuk konflik atau masalah apa yang akan dihadapi oleh tokoh yang akan kalian angkat menjadi suatu cerita tersebut. Untuk konflik pada cerpen itu cukup satu masalah saja dan langsung bisa diselesaikan karena cerpen ini terbatas jumlah katanya, tidak seperti novel yang lebih kompleks gitu. Setelah alurnya tersusun dan konfliknya sudah ada serta endingnya juga, lanjut menentukan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada dua yang biasanya aku pakai ya, dan seperti penulis lain. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama atau yang biasa kita sebut aku ya. Contohnya seperti ini. Aku berjalan di tepi pantai dengan angin yang menerbangkan helaian rambutku. Nah, itu bisa disebut dengan POP1 ya teman-teman, sudut pandang orang pertama, dan biasanya sudut pandang ini banyak digunakan oleh orang-orang yang baru belajar menulis seperti saya gitu. Lalu ada sudut pandang orang ketiga yang biasanya ditulisnya dia, ia, atau nama tokoh gitu. Nah, contohnya Rania membawa kotak bekalnya tergesa-gesa sampai dia tidak sadar bahwa kotak bekalnya tidak tertutup rapat. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, teman-teman bisa pilih tuh kira-kira sudut pandang mana yang membuat teman-teman itu mengalir gitu waktu menulis. Ada sudut pandang orang pertama yang menggunakan aku dan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata dia, ia, atau nama tokoh itu sendiri. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan latar dalam cerita tersebut. Latar dalam cerita itu ada 3. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, dari ketiga tersebut, teman-teman bisa langsung bayangkan di manakah latar yang akan terjadi di cerita yang akan teman-teman tulis. Misalnya, latar tempatnya ada di pantai, atau latar tempatnya itu di gunung dengan air terjun yang mengalir. Lalu latar waktunya bisa pagi, bisa malam, bisa siang gitu. Lalu untuk latar suasananya, misalnya latar suasananya itu tegang atau lingkungannya amburadul gitu, dan bisa lain sebagainya ya. Latar suasana itu banyak sekali. Nah, langkah terakhir dari menyusun unsur-unsur cerpen adalah menentukan amanat. Amanat ini pesan yang disampaikan oleh penulis kepada sang pembaca gitu. Entah itu pesannya tersirat maupun tersurat gitu.
mau di narasi ataupun di dialog tokohnya, amanat itu sangat diperlukan dalam cerita. Jangan sampai cerita yang kita tulis tidak meninggalkan pesan bagi pembaca. Setelah menyusun unsur-unsur cerpen tadi, langkah selanjutnya adalah memulai riset. Nah, sebelum menulis, biasanya saya akan melakukan atau mendekati sesuatu yang berhubungan dengan cerita yang saya tulis gitu. Misalnya, jika tokoh dalam cerita saya suka musik, maka saya akan mencari tahu tentang musik. Lalu, jika tokoh yang saya ciptakan menyukai lukisan, maka saya akan mencari tahu tentang itu. Walaupun cuma sedikit, setidaknya tidak sampai buta dengan latar belakang kehidupan tokoh yang kita ciptakan. Media untuk riset itu tidak harus real, kita bisa mencari tahunya lewat Google, YouTube, dan atau orang-orang terdekat, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak melulu harus kita langsung terjun ke dunia tersebut gitu. Yang terakhir adalah mulai menulis cerita pendeknya. Nah, setelah melewati lika-liku tersebut, kita baru memulai untuk menulis. Dan boleh saja sih sebenarnya kita langsung menulis tanpa persiapan yang saya sebutkan tadi di awal, tetapi mungkin hasilnya tidak akan memuaskan seperti itu ya guys. Jadi mulailah untuk menulis, rancanglah kalimat-kalimat yang bisa melingkupi tema yang tadi kita sudah tentukan, dan selamat berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan ini ada pesan terakhir dari saya gitu ya. Menulislah dari awal sampai akhir, menulislah dan selesaikan apa yang telah kalian mulai gitu. Karena kalau kalian tidak menulis, langkah-langkah yang tadi kalian sudah lakukan itu akan sia-sia. Jadi segitu aja video yang aku upload hari ini. Terima kasih, dadah. Semoga sukses untuk menulis cerpennya.